Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فقال تعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Jemaah sidang Jumat Masjid Ar-Rafi'in Pelabuhan Kampung Paling Fakir atau lingkungan Paling Fakir yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah ala nikmatil iman wal Islam. Syukur dari Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat iman, atas nikmat Islam yang masih Allah Subhanahu wa ta'ala titipkan kepada kita semua. Dua nikmat yang berharga di antara nikmat-nikmat lainnya. Apakah itu nikmat kesehatan yang kadang kita lupa kalau sakit baru tahu arti nikmatnya sehat, ataukah nikmatnya waktu luang kalaulah sempit baru tahu, akhirnya terkacer-kacerlah segala gawe, tidak menggunakan sistem perencanaan yang matang, ujung-ujungnya kualitas hidup kita pun nyungsep ke bawah. Maka hadirin rahimakumullah, Allah kasih nikmat iman, nikmat Islam,
kecil-kecil iman kepada Allah Subhanahu wa taala, dianugerahi oleh Allah dengan surga yang luasnya 10 kali luas dunia. Kalau kita punya timah, waktu sering menyampaikan di mimbar yang mulia ini, kalau punya lahan timah yang hanya 10 meter kali 10 meter, tapi di situ banyak timahnya, digali-gali habis-habis, maka senangnya bukan halang kepala. Tetapi hadirin rahimakumullah, kalau kita tahu gaji Cristiano Ronaldo pemain sepak bola itu 1 detiknya ada 100.000 lebih. Kalau dia bernapas itu digaji 100.000 lebih. Tetapi hadirin rahimakumullah, gaji setahunnya itu 3 triliun. Tetapi ada yang lebih kaya daripada Cristiano Ronaldo. Siapa itu? Orang yang mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Karena apa? Sholat sunnah sebelum subuh itu, qobliyah subuh, mendapatkan dunia atau lebih daripada dunia beserta isinya. Allahu Akbar. Tapi hadirin rahimakumullah, keyakinan kita bahwa 2 rakaat sebelum subuh itu lebih daripada dunia beserta isinya itu, apakah sudah menghujam ke dalam hati kita ini? Pertanyaan itu nampak jelas dalam pengamalan agama kita, Islam yang kita cintai ini. Karena nikmat Islam, inna dina indallahi Islam, agama yang diridhoi Allah di muka bumi ini adalah agama Islam. Islam yang macam mana hadirin? Islam yang rahmat buat semua. Namanya saja sudah Islam, memberikan keselamatan. Apakah keselamatan dari gangguan tangannya, ataukah keselamatan dari gangguan lidahnya, ataukah keselamatan dari gangguan macam-macamnya, atau gestur tubuhnya yang seolah-olah sombong dalam mengarungi kehidupan ini. Selamat kalau dia Islam. Kalau dia mengamalkan Islam, maka dia selamat daripada gangguan ada saudaranya. Maka Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang rahmat buat semua. Bahkan hadirin rahimakumullah, dalam Islam ini diajarkan mulai tidur sampai tidur kembali, mulai dari alam ruh sampai ke alam baka, alam akhirat nanti, diajarkan dalam Islam, baik dalam Al-Quran maupun sunnah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Maka alhamdulillah karena kita sudah memeluk agama Islam ini, dan nikmat ini tiada bisa ditukar dengan sekardus Indomie. Jangan mau ditukar dengan dibayar BPJS, jangan mau ditukar dengan akidah yang berpindah, jangan. Karena agama yang dirahmati Allah di muka bumi ini adalah agama Islam. Namun sebagai hubungan muamalah kita dengan saudara-saudara kita yang beda agama, tentu hadirin sudah paham, lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, di tanggal 3 Sya'ban, sudah bulan Sya'ban ini, sebulan lagi kurang lebih kita akan menjumpai bulan Ramadan. Kita berdoa kepada Allah agar diberkahi bulan Sya'ban ini dan disampaikan kepada bulan Ramadan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Maka hadirin rahimakumullah, sholawat tak lupa serta salam kita haturkan kepada Nabi terbaik, Nabi yang masih risau dengan diri kita ini, selamat dan umatnya di akhir zaman ini. Bertemu enggak nanti kita di Telaga Kausar dengan diberikan air dari tangannya Rasul ini. Dialah Nabi yang nabi-nabi terdahulu tidak akan masuk ke dalam surga, bahkan tidak akan meniti sirat sebelum umatnya Nabi ini. Bahkan dia itu Nabi Ibrahim, apakah itu Nabi Adam dan seterusnya, tidak akan meniti sirat sebelum umat Nabi ini. Dan Nabi Muhammad ialah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita harapkan sholawatnya, syafaatnya, yang kita bacakan sholawat, apalagi di hari Jumat yang berkah ini, sholawat ke atasnya, keluarganya, para sahabat, para tabi'in sampai kaum muslimin dimanapun berada yang senantiasa istiqomah di jalan-jalan kebaikan, jalan-jalan hidayah. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, tema
Jumat di tanggal 3 Sya'ban 1444 Hijriah ini adalah bagaimana memoderasikan kampung kita, bagaimana memoderatkan perilaku kehidupan di kampung kita. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Khotib, jangan lupa sebelum menyampaikan materi khutbah, menasihati dan diri khotib dan hadirin, ayo terus kita tingkatkan kadar takwa kita. Kalau kadar timah itu tinggi, berebut orang yang beli, walaupun sekarang sedang agak menahan diri. Tetapi begitu juga kadar iman kita, kadar takwa kita kalau tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka nilainya tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu, kadar takwa itu, dengan cara mengerjakan apa-apa yang diperintah oleh Allah, satu kita, seupaya kita, semaksimal kita, dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah. Upayakan dengan keras, dengan cara mengikuti apa yang dibawa, dicontohkan baginda Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena di balik sunnah Nabi ini ada kejayaan. Kita telah membuktikan 2 tahun yang lalu kena corona, diuji oleh virus COVID-19. Yang nama penyakit itu corona, tetapi Islam mengajarkan bagaimana untuk jaga wudhu, bagaimana untuk mencuci tangan, cuci kaki, cuci muka, jaga kebersihan, karena Islam mencintai kebersihan. Allahu Akbar, walillahil hamd. Islam mengajarkan bagaimana di balik sunnah itu ada kejayaan. Tinggal nak kita hari ini menghidupkan sunnah Nabi. Sunnah Nabi bukan hanya celana cingkrang saja. Kalau celana cingkrang bisa hanya dipotong. Hafal Quran juga sunnah Nabi. Hidupkan sunnah Nabi yang lain. Apa itu sunnah siroh sariroh. Cara hidup Nabi, ya kita upayakanlah menjadi cara hidup kita. Dakwahnya Nabi, buat suasana agama di rumah, di kampung, ta'lim, di rumah, di kampung, di masjid. Kita upayakanlah menjadi dakwah kita. Dan pikir risau Nabi, kita upayakan juga menjadi pikir risau. Yang hari ini umat ini tak risau dah ke anak gadis, tak risau dah ke anak bujangan, atau tak risau dah dengan dirinya sendiri maupun keluarga kita sendiri. Padahal Allah menyindir kita, hai orang beriman, jaga diri kah dan keluarga kah dari siksa api neraka. Anfusakum wa ahlikum nar. Jawaban itu ada di diri kita masing-masing. Hari ini sidang Jumat rahimahullah. Kampung moderasi beragama. Bagaimana sih maksudnya itu? Kita tahu bahwa Islam ini ada Islam tawassul, Islam wasatan, Islam yang tengah. Tidak terlalu ekstrim kanan Islam itu, tidak juga ekstrim kiri, eka ataupun eki. Mohon maaf kalau namanya ada di sini. Tapi untuk mudah kita menghafalnya, ekstrim kanan ataupun ekstrim kiri. Islam itu yang bagaimana? Islam itu yang tengah. Islam itu yang memudahkan. Tidak terlalu jomplang terus ke akhirat sampai lupa memberi nafkah anak istri. Padahal memberikan nafkah anak istri itu lebih baik daripada jihad fisabilillah juga. Karena bukan hanya sholat tepat, as-sholatu ala waqtiha, jihad fisabilillah itu bukan hanya sholat tepat pada waktunya. Rasulullah ketemu dengan sahabat yang lain, maka disampaikan bahwa jihad, bahwa menafkahi anak istri lebih baik daripada jihad fisabilillah. Ketemu juga dengan sahabat yang lain, macam-macam. Sholat itu tepat pada waktunya, bahwa sholat itu jihad juga, dan lain-lain sebagainya. Artinya apa? Hadirin sidang Jumat rahimahullah. Islam ini bagaimana kita mengamalkannya, jangan terlalu ekstrim. Jangan kita mengejar akhirat, tapi juga melupakan keperluan kita di dunia. Karena dunia ini adalah ladang akhirat. Hadirin rahimahullah. Dulu sebelum ada listrik, sebelum ada internet masuk kampung kita lihat kampung kita terdengar suara taklim, terdengar suara gemar mengaji, menggerakkan masyarakat maghrib mengaji. Yang hari ini dulu sempat juga di SK-kan Pak Bupati, tapi sekarang entah kemana beritanya. Dulu terdengar tentang orang-orang habis maghrib, anak-anak kita datang bawa suluh, nyari guru ngaji, walaupun dibayar dengan minyak tanah, dengan beras hanya berapa kilo, berkah rasanya kehidupan zaman dulu itu. Hari ini kita lihat
kehidupan kita bukan moderat, tapi banyak bawa mudarat. Bukan moderat, tapi moderat. Banyak bawa mudarat. Mudarat beda dengan moderasi. Maknanya apa? Alhamdulillah. Kita lihat hari ini. Habis maghrib tidak ada lagi suara lantunan ngaji. Kalaupun ada, ya mungkin alhamdulillah ngajinya dipindahkan ke sore hari TPA. Tapi ya maghrib ya jangan dihilangkan. Kita terdengar habis hari-hari belakangan ini, habis maghrib suara televisi, suara TikTok, suara lato-lato berkolaborasi. Entah apa maksudnya ini. Hari ini sudah Jumat rahimahullah. Maka agama sebagai hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, penting di sini untuk kita hidupkan kembali kehidupan beragama kita. Apalagi di bulan Sya'ban, tak lama lagi bulan Ramadan. Maka tentu kita ada persiapan-persiapan sebelum datangnya tamu agung bulan Ramadan itu. Maka hadirin sidang Jumat rahimahumullah, orang ketika kampungnya hidup suasana agama itu dilihat daripada masjidnya dulu. Apabila masjidnya hidup suasana agama, maka di kampung itu hidup suasana agama juga. Di pasar hidup suasana agama. Tidak ada orang tipu menipu di pasar. Tidak ada orang mengurangi timbangan di pasar. Karena dia belajar tentang bab fikih, bagaimana berdagang di masjid. Karena para sahabat mengatakan, ya Rasulullah SAW menyampaikan, jangan kau dekati pasar dulu jika kau belum belajar persoalan tentang cara-cara berdagang. Hari ini sidang Jumat rahimahullah. Terkadang kita sedih hari ini karena kehidupan beragama tidak hidup, moderasi beragama tidak hidup di kampung kita. Suasana agama yang memoderatkan, yang saling mengayomi, yang tidak gagah-gagahan. Ini caraku yang paling benar, tidak, tapi saling memeluk, saling menyayangi. Kadang-kadang turun saudara kita baru ngasil dari melaut, turun ikan, tetapi untuk membagi ikan itu kepada saudara-saudara yang meminta, mungkin untuk orang yang miskin betul-betul pengen ikan itu, susah sekali. Ini jatahku, ini sudah milik itu, ini sudah milik itu. Hari ini sidang Jumat rahimahullah. Apa? Di mana letak Islam kita? Di mana letak pengamalan zikir-zikir? Di mana letak pengamalan zikir-zikir dan sholawat kita? Di mana letak musyawarah mufakat kita? Jika hal-hal seperti itu tidak bisa kita selesaikan, mudah-mudahan bulan Sya'ban ini menjadikan momentum kita untuk memoderasikan kampung kita, supaya tidak terlalu ekstrim cinta dunianya di kampung, supaya tidak terlalu ekstrim melewati dari batas-batas agamanya, supaya tidak terlalu ekstrim ke kanan maupun ekstrim ke kiri, tetapi menjadi Islam yang tengah, Islam yang rahmatan lil alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum fi al-ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala nikmatil iman wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat rahimahullah, di khutbah yang kedua ini khatib menyimpulkan daripada khutbah pertama, mari kita tingkatkan terus kadar takwa kita kepada Allah. Yang kedua, dengan cara menunjukkan sunnah baginda Rasulullah Muhammad SAW, memperbanyak sholawat, memperbanyak silaturahim, memperbanyak saling menyayang, saling merapatkan kekerabatan, satukan hati kita di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Yang kedua, mari kita memoderasikan kampung kita. Maknanya apa?
Kalau yang tahajudlah dengan amalannya. Karena masing-masing orang itu memiliki kekhususan, cara kedekatan khusus dengan Allah Subhanahu wa taala. Moderat beragama bukan artinya kita loyo dalam beragama, tidak. Artinya jika memiliki hubungan khusus dengan Allah lewat sedekah, sedekahlah yang terbaik. Sedekahlah setiap pagi, sedekahlah setiap hari Jumat dan sebagainya. Jika memiliki kedekatan dengan Allah lewat tahajud, monggo silakan. Jika memiliki kedekatan dengan Allah lewat musyawarah, harus kita lakukan. Jika ingin memiliki kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan keputusan-keputusan di DPR sana, dengan menyuarakan aspirasi masyarakat, lakukan. Mumpung masih jadi anggota dewan. Jika memiliki kekuatan untuk mengeskakan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat, lakukan. Mumpung masih punya jabatan. Bisa jadi itu menjadi asbab dan dekat, memiliki hubungan khusus dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun untuk kehidupan bermuamalah, namun untuk kehidupan sosial kemasyarakatan kita, mari kita saling merangkul, mari kita lakum dinukum waliyadin, mari kita untukku amalku, untukmu agamamu. Kita tidak jadi masalah walaupun berbeda guru, berbeda fikih, tetapi kita satu Islam, kita satu bangsa, kita satu negara. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala turunkan keberkahan pada diri kita, keluarga kita, umat kampung ini dan umat seluruh alam, menjadi keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, dan menjadikan negeri kita baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur, seperti janji Allah, walau anna alal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, diturunkan berkah dari langit dan dikeluarkan berkah dari bumi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bimbing kita ke jalan-jalan hidayah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal muhsinina wal muhsinat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma anil haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa anil batila batila warzuqna tinabah. Ya Allah, jadikan kampung ini kampung yang bertakwa. Ya Allah, jadikan kampung ini kampung yang berkah. Ya Allah, kampung ini kampung umat seluruh alam. Ya Allah, penghuninya juga ya Allah ya arhamar rahimin. Bantu kami ya Allah untuk menjadi imam yang baik bagi keluarga kami, bagi masyarakat kami, bagi yang kami amanahkan ujian amanah pada kami. Ya Allah, bantu kami untuk menyeimbangkan kehidupan dunia dan akhirat kami ya Allah, dan bantu kami untuk fokus untuk memaksimalkan akhirat kami ya arhamar rahimin. Ya Allah, kabulkan doa kami ini. Rabbana atina fid Rabbana la tu'akhirna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wallahi ma yadhkurun wa qawmin 'alaykum wa la dhikrullahi akbar.